أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada maghrib kali ini kita kembali berjumpa di dalam rangka melanjutkan pembahasan dari perjalanan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya pelajaran sirah merupakan faedah yang penting sebagai pedoman baik itu dunia maupun agama kita. Sebagaimana yang diungkapkan oleh seorang tabi'in yaitu Ar-Razi rahimahullah, Al-Maghazi, yaitu sejarah hidupnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ilmu dunia wal akhirah, bagian dari ilmu dunia sekaligus ilmu akhirat. Maka para salafun saleh dulu mereka memanti generasi ke generasi berikutnya. Fahadhihi ma'thurah, ini merupakan bekas-bekas atau athar, dampak-dampak yang telah digariskan oleh kakek moyang kita para ulama-ulama sholihin. Fala tudayyi'uha, maka janganlah kalian hilangkan atau kalian persempit, atau bahkan sengaja tidak mendalami atau mengkaji sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, berangkat dari penjelasan para salafun saleh, kita akan lanjutkan perjalanan pertempuran Hunain. Di akhir dari perjuangan tersebut, fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minina wa anzala junudan lam yarauha. Maka berangkat dari seruan seorang Abbas bin Abdul Muttalib kepada para muslimin, muhajirin maupun ansar, ya ashaba surat al-Baqarah wa ya ashab syajarah, dan seruan-seruan yang lain. Kaum muslimin, para orang-orang yang ikut mengkaji surat Al-Baqarah, orang-orang yang mengkaji Al-Quran dari ayat ke ayat bersama Rasul, orang-orang yang diambil sumpah setianya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bai'atu ridwan dan lain seterusnya. Maka baik itu ansar, muhajirin, mereka mulai kembali lagi. Yang awalnya hanya berapa belas sekian dari para sahabat yang ada di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka 12.000 itu kembali. Ya, meskipun ada yang tetap panik ya dan menjauhi pertempuran, tapi lebih banyak lagi yang kembali lagi. Itulah kemudian Allah berikan ketenangan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri, begitu juga para muslimin yang lainnya. Dan Allah juga turunkan prajurit-prajurit yang tidak terlihat. Apa itu? Para malaikat. Tetapi para ulama menafsirkan bahwa malaikat yang Allah turunkan di perang Hunain itu tidak
sama fungsinya ketika perang Badar. Kalau perang Badar mereka betul-betul ikut perang, tapi dalam peristiwa Hunain malaikat itu hanya untuk menakut-nakuti saja. Menakut-nakuti siapa? Musuh Islam, yaitu orang-orang Hawazin dan lain seterusnya dari sekutu-sekutunya. Fahamalu ala a'daihim wa qataluhum qitalan syadidan hatta hazamuhum. Maka kemudian muslimin berbalik menguasai medan, kemudian perang begitu sengitnya sampai mampu memporak-parandakan musuh-musuhnya. Wa tabi'ahumul muslimuna yaqtuluna wa ya'siruna. Maka orang-orang yang tadi ikut kumpul lagi dari baik itu muhajirin maupun ansor, mereka kembali mengikuti kancah pertempuran. Mereka pun akhirnya menawan dari golongan musuh-musuhnya. Wa aslama katsirum minal musyrikin. Pada saat itu sebagian musyrikin juga masuk Islam. Alladzina kanu ma'al muslimina fi hadhil ghazwah lamma ra'au inayatallah bil muslimin. Jadi ketika orang-orang musyrikin melihat pertolongan Allah itu nyata, maka banyak di antara mereka kemudian masuk Islam. Walhasil pasukan-pasukan Taif atau Bani Thaqif, Hawazin, mereka lari tunggang langgang masuk kembali ke wilayah mereka. Bagaimana dengan muslimin? Muslimin genting ngejar. Makanya kemudian ada peristiwa kelanjutannya, yaitu Ghazwatut Taif, yaitu perang Taif. Sara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Taifi limuharabati man farra ilaiha minal a'da'i yauma Hunain. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berjalan, atau lebih tepatnya mengajak kaum muslimin untuk ke Taif guna melanjutkan pertempuran bagi siapa saja yang kabur atau melarikan diri dari suku Hawazin, ya, dari musuh-musuh kaum muslimin di perang Hunain. Falamma wasala hunaka wajadal a'da'a qad tahassanu bit Taif wa ma'ahum qutu sanatin. Tapi ketika kaum muslimin sudah sampai Taif, ternyata orang-orang Bani Thaqif, Hawazin dan sekutu-sekutunya itu sudah masuk ke benteng-benteng mereka. Mereka lebih dulu masuk kampungnya, masuk wilayahnya, bersembunyi di benteng, tahassanu. Ya, mereka di balik benteng tersebut. Wa ma'ahum qutu sanatin, dan bersama mereka, ya, bahan makanan pokok cukup untuk setahun. Gimana itu? Ya, kaum muslimin nggak bisa masuk karena udah tertutup. Ya, mereka diperangi dari atas, kaum muslimin hanya bisa ngepung. Dan ngepung itu dalam pertempuran kan enak nggak enak. Ya. Kenapa? Karena semakin panjang pengemukan, semakin banyak mengeluarkan harta untuk konsumsi, untuk persenjataan. Maka sampai ada riwayat bahwa Khalid bin Walid teriak di depan benteng mereka. Kalau bahasa kita, lek gentle medun siji-siji, duel. Gitu kan? Kalau ada yang mau silahkan turun, kita gencatan senjata, ya, tidak saling bertempur tapi duel. Mau 1 lawan 1 atau 2 lawan 1, mau 5 lawan 1, Khalid siap. Tapi apa kata mereka? Dari atas benteng mereka menjawab, Khalid, yang ngapain saya duel dengan kamu? Kita kayak gini wae, perang-perang kayak gini nggak apa-apa. Setahun kita hadapi. Ya, kenapa? Karena kami punya bahan makanan selama 1 tahun. Nah ini kan gawe ruwet kayak gini, ya, nggak enak sekali. Perang nggak bisa ketemu langsung, nggak perang tanding, ya. Maka nantinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta
kaum muslimin untuk balik arah ke Mekah, lebih tepatnya ke wilayah Ji'ranah. Kita lanjutkan terlebih dahulu. Walamma ra'awul muslimina ramauhum bin nabli ramyan syadidan fajarahu katsiran minhum wa qatalus 12 rajulan. Kemudian ketika kaum muslimin mereka terus dilempari, ya, dari arah sana dilempar dan muslimin juga membalas lemparan, yaitu dengan panah-panah, dengan tombak-tombak, ya, dengan sesuatu yang mirip ketepel tapi belum besar. Ya. Fajarahu katsiran minhum, maka banyak yang terluka. Ya. Dari orang Hawazin juga banyak yang terluka, tertawan juga ada. Bahkan dari kaum muslimin pun juga ada. Ya, nanti Abu Sufyan diantaranya mata beliau itu terkena panah. Ya, sampai copot matanya itu. Faramahumur Rasul sallallahu alaihi wasallam bil manjanik wa hasarahum 18 yauman. Maka melihat pertempuran yang enggak selesai-selesai semacam ini, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya kaum muslimin itu melemparkan sesuatu dengan manjanik. Manjanik itu kayak pelintengan tapi gede, Mas. Ya, dilempar. Tapi masalahnya sana juga punya, lempar-lemparan terus. Ya. Maka kemudian beliau memerintahkan supaya dikepung aja. Ya, dikepung aja. Kurang lebih berlangsung 18 hari. Tsumma tarakahum fi husunihim. Kemudian Rasul meninggalkan mereka. Ya, sudah biarlah mereka di belakang benteng mereka, wis jar-jarno wis. Kita balik ke arah Mekah tapi nanti berhenti di Ji'ranah. Wa qala Allahumma hdi Tsaqifan wa'ti bihim muslimin wa raja ilal Ji'ranah litaksimi sabyi Hunain. Maka kemudian Rasulullah berdoa. Ya, Khalid masih ada di pengepungan, ya, sebagai panglimanya, tapi Rasul dengan banyak para sahabat mereka pulang ke arah Mekah, tetapi nanti berhenti di Ji'ranah. Rasul berdoa, Allahumma hdi Tsaqifan. Ya Allah, berikanlah hidayah bagi orang Taif. Turunkanlah hidayahmu bagi Bani Tsaqif. Sudah nggak ada solusi lagi. Kepung sudah, ya. Kalaupun nunggu selesai ya nunggu bahan makanan mereka habis. Setahun sudah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, ya Allah, bukakan hati mereka. Ya, lunakkan hati mereka. Maka Rasulullah terus berdoa ini diulang-ulangi sampai di Ji'ranah. Rasulullah pun kemudian membagi harta rampasan Hunain. Harta rampasan Hunain itu banyak sekali, Mas. Ya, banyak sekali. Ada sebagian harta, ada sebagian tawanan. Kenapa? Karena orang Hawazin perang kemarin membawa seluruh keluarga dan seluruh harta benda. Tapi kan ujung-ujungnya mereka juga melarikan diri. Muslimin kalah di fase yang pertama, tapi kemudian bangkit lagi, akhirnya mampu mengusir mereka, dan yang tersisa adalah harta benda dan tawanan keluarga mereka. Istri-istri mereka, anak-anak mereka ditawan semuanya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menjaga tawanan-tawanan ini, dan beliau kemudian mulai membagi harta rampasannya. Dan itu banyak sekali. Untanya aja ada 24.000. Ya, belum kudanya, belum kambingnya, ya, belum senjata-senjata, belum perhiasan-perhiasan. Maka kemudian
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mulai bagi. Pertama, Rasul memanggil Abu Sufyan. Abu Sufyan baru aja masuk Islam dalam peristiwa Fathu Mekah. Ya. Bayangkan baru sebulan Islam ya, kurang lebih lah ya. Dipanggil oleh Rasul dalam kondisi sakit, ya, matanya kena panah dari orang Hawazin. Kemudian sama Rasul dikasih kurang lebih ya 1000 ekor unta. Nih jatahnya. Orang Islamnya baru ini. Kemudian habis Abu Sufyan, orang-orang yang baru masuk Islam. Ya, dalam peristiwa Fathu Mekah itu masuk Islam, itu dikasih berapa ratus ekor, gini setiap orangnya, Pak. Baru kemudian turun ke orang-orang muhajirin dari Mekah. Ya, dibagi. Sampai orang Ansor itu paling terakhir. Ya, orang Ansor paling terakhir. Baru kemudian nanti ada kasak kusuk, Pak. Ya, lagi-lagi ini perkara harta. Dan mereka adalah para sahabat. Bukan kita, Pak ya. Ini para sahabat. Mereka tahu ini Rasul ngasih Abu Sufyan 1000 ekor unta. Ya, ngasih kepada penduduk Mekah yang baru masuk Islam. Ya, ada yang 100 unta, ada yang 100 kuda, ada yang pedang-pedang yang ada emasnya. Masya Allah. Nah terus kita kejatah apa ini? Perasaan orang Ansor itu yang paling kuat pembelaannya terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita kok cipritan apa ora? Ya, ini sahabat loh, Mas. Ya, sahabat, bukan kita, sahabat. Itu masih melihat dalam perkara dunia. Maka Ibnul Athir menukilkan dari riwayat Yusuf bin Husain, ya, seorang tabi'in juga, memberikan faidah kepada kita, fid dunya tughyanan. Di dunia itu ada 2 tauhid, Mas. Ini kalau pengen ngajinya tauhid-tauhidan ini tak sebut tauhid saya. Ya kan? Tapi tauhid apa ini? Ada 2 tauhid. Yang pertama adalah tughyanul ilmi wa tughyanul mal. Ya, tughyanul ilmi wa tughyanul mal. Tauhid ilmu dan tauhid harta. Ya, jadi ada orang melampaui batas, karena tauhid itu secara bahasa kan melampaui batas. Ada orang yang melampaui batas terhadap ilmu, ada orang yang melampaui batas terhadap harta. Ya. Jadi ternyata yang melampaui batas dosa besar itu enggak cuma hubbud dunia saja, masalah ilmu juga bisa. Ya. Lah kok? Ya. Lah karena ada sebagian orang itu ilmu digunakan hanya untuk hujjatun alaih. Ya. Dia berargumentasi di atasnya. Ya. Maka ini ucapan para salaf juga, himmatul ulama ar-ri'ayah wa himmatus sufaha ar-riwayah. Jadi sudut pandang, motivasi bagi para ulama terhadap ilmu itu orientasinya adalah riayah. Adapun orientasi terbesar bagi orang-orang safi, orang-orang yang pada hakikatnya jahil, menjadikan ilmu itu hanya sebatas riwayah, banyak-banyakan. Karena ilmu itu bukan masalah banyak-banyakan. Orientasi penuntut ilmu bukan banyak-banyakan, tapi orientasi penuntut ilmu yaitu dengan mengamalkan. Ilmu itu orientasinya amal. Ya,
bukan banyak-banyakan catatan. Itu bukan nggak penting, ya itu juga penting. Tapi bukan itu berhentinya ilmu. Ilmu itu berlanjut sampai kemudian dalam bentuk riayah. Makanya para ulama itu riayah. Mereka mampu untuk ngemong masyarakat, membina masyarakat, mendidik masyarakat. Ya, mereka mengamalkan dan mengarahkan masyarakat juga mengamalkan ilmu. Itu namanya riayah. Adapun safi, orang-orang yang ilmu itu hanya dasarnya hawa nafsu, itu intinya harus sebatas riwayat saja. Ya, banyak-banyakan. Sehingga mencari ilmu itu, atau kalau bahasa kita mungkin ikut kajian ya ben ketok wong ngaji ngono ya Mas. Ya, ndompleng lek suwira ketok dikira ranate ngaji. Makanya yes, penting ben ketok ngaji. Ya, ini harusnya level penuntut ilmu kan enggak seperti itu. Mencatat penting, tapi yang lebih penting daripada itu ya mengamalkan. Makanya ada tughyan fil ilm. Dan Yusuf bin Husain rahimahullah menyebutkan walladzi yunjika min tughyanil ilmi al ibadah. Maka yang menyelamatkan dirimu dari toghutnya ilmu adalah dengan ibadah. Ya. Karena banyak ilmu kalau nggak diamalkan ya percuma. Tapi kalau ilmu amalan tanpa dasar ilmu juga ya nggak bakal sampai kepada keikhlasan dan mutaba'ah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walladzi yunjika min tughyanil mal az-zuhd fid dunya. Dan faktor yang kedua yaitu taghut atau berlebihan dalam masalah harta. Dan obat supaya kalian sukses keluar dari melampaui batas dalam urusan dunia adalah az-zuhd, yaitu zuhud ya di atas dunia ini. Bagaimana dunia sebagai pijakan kita untuk akhirat, ya lumbung kita untuk akhirat. Bukan kemudian kita nggak boleh berharta, silahkan berharta, tapi jadikan harta itu sebagai jalan mudah kita menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa taala. Ini kondisi para sahabat Ansor saat itu. Ya, mereka meminta ya kepada sahabat yang lain untuk berkata kepada Rasul. Apa ini betul datangnya dari Rasul? Bagi lebih dulu orang-orang yang baru masuk Islam. Ya, padahal mereka sudah lebih lama menemani perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul mendengar itu semuanya. Dan Rasul memanggil mereka orang-orang Ansor. Ya. Aku telah mengetahui apa yang kalian inginkan. Aku lebih tahu ya apa yang terjadi di antara kalian. Kemudian Rasul melanjutkan, apakah kalian ridho? Ya, jika kalian aku beri harta sebagaimana orang-orang yang baru masuk Islam, aku bagi harta-harta itu, sedangkan kalian bisa dapat yang lebih baik. Apa maksudnya Rasul? Orang-orang yang baru masuk Islam itu ya, ini yang disebut dengan mu'allaf. Wal mu'allafati qulubuhum, ya, orang-orang yang harus dilembutkan hatinya. Di antaranya dengan apa? Dengan harta. Maka Rasul kasih itu semuanya. Bahkan sebagian orang yang awalnya masih musyrik saja, karena melihat orang-orang yang baru masuk Islam dikasih harta, ya, akhirnya masuk Islam. Seperti hanya pemimpin Hawazin. Ya, pemimpin Hawazin itu Ibnu Hudzair, itu Rasul datangi itu dan diajak dialog. Kalau kamu pengen masuk Islam tak kasih ini. Ya, saya bagi harta ini. Mau masuk Islam kasih. Karena yang namanya orang itu baru kenal agama,
dilunakkan dengan harta, itu salah satu fasenya. Sebagaimana umatnya Nabi Nuh alaihi salam. Ya, ketika mereka diminta untuk bertobat, ya, orang yang baru syirik kemudian dimintain tobat, maka Nabi Nuh berkata, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Ucapkan istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Rabbmu. Yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin, dan seterusnya itu. Maka ketika kalian nanti bertaubat, maka kalian akan mendapati bagaimana Allah turunkan hujan, bagaimana Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan, sungai yang awalnya tidak ngalir penuh air, tanah yang awalnya gersang jadi subur, yang belum berketurunan Allah berikan keturunan. Semuanya dunia. Semuanya dunia. Ketika Nabi Nuh sedang mengajak umatnya yang baru bertaubat, iming-imingnya dunia. Ini silahkan, tapi ada di level orang yang baru taubat, ya dunia. Seperti orang mu'alaf tadi, yang Islamnya baru seminggu, 2 minggu, 3 minggu, maka Rasul berikan harta ya. Jadi kalau hari ini kita juga beribadah, orientasinya dunia, ya berarti kayak umatnya Nabi Nuh yang baru tobat itu ya Pak. Ya kan? Sedekah ya sego ben dilepetne dadi ping 7, tikel 10, tikel 100, tikel 700. Ya itu kayak umatnya Nabi Nuh itu. Diiming-imingi donya terus gitu. Ya. Padahal yang namanya orang-orang yang lebih daripada itu sudah nggak mikir, dia yang penting beramal. Allah akan berikan apapun itu sudah, itu urusan Allah. Yang penting saya beribadah. Wah ini bagus. Ya, jadi mandek ibadah mamanya infak, sedekah ya mandek ketika sedekah itu tek wis. Ya kan? Sudah itu kan ibadah. Baru wis kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena ibadah untuk Allah. Kalian lihat orang-orang itu semuanya pulang bawa harta-harta, benda-benda yang berharga itu. Tapi kalian sahabat-sahabat Ansor, kalian pulang bawa aku. Kira-kira kalian lebih ridho mana? Ya, kalau kalian pengennya harta, kasih harta. Ya. Tapi kalau kalian lebih ridho bawa aku ketika pulang balik ke Madinah, maka kalian pilih mana? Maka kemudian orang-orang Ansor menjawab, rodina, rodina, rodina. Kami ridho ya Rasul, kami ridho sudah. Kami nggak butuh harta. Ya, kami lebih ridho pulang ke Madinah, engkau bersama kami. Sudahlah, biarlah harta itu untuk mereka. Ya, padahal ghanimah Hunain itu banyak sekali. Ya, tapi inilah kualitas orang-orang Ansor. Makanya nanti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menutup pembicaraan itu dengan doa yang mulia. Allahumma alif qulubal ansar. Allahumma alif abna al ansar wa abna il ansar. Ya Allah, lembutkan hati orang-orang Ansor. Ya Allah, lembutkan hati anak-anak dari Ansor. Ya Allah, lembutkan hati cucu-cucu dari cucu-cucu Ansor. Dan doa itu sampai hari ini masih makbul, Pak. Orang kalau pribumi Madinah itu yang paling kelihatan karakternya lembut. Orang yang asli Madinah, lahir di Madinah, nasabnya bapak-bapaknya Madinah, itu orang-orang yang paling lembut sama siapapun dari kaum muslimin. Yang paling kelihatan ketika jamaah umroh, jamaah haji tersesat di Madinah. Itu kalau ketemu orang Madinah asli itu ditolong, ya, akan ditemukan sampai di mana hotelnya. Ya, itu dengan kelembutan orang asli Madinah. Ya, butuh ngambil duit, nggak tahu ATM, nggak tahu money changer, itu ditulung sampai selesai.
Dan selesai nulung ya wis. Ya langsung hilang ngono ae. Ini kalau kita kan wah enggak beradab iki. Nulung kabur ya. Tapi versi mereka enggak, ya sudah nulung selesai. Enggak perlu pujian ya, enggak perlu ucapan terima kasih, sudah tolong selesai. Tapi mereka lembut sekali. Ya, itu kalau orang asli Madinah. Jadi kalau di Madinah melihat kelembutan figur-figur, ya kita ingat itu. Ini doa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam 15 abad yang lalu, beliau berdoa turunkan kelembutan bagi hati-hati orang Ansor, turunkan kelembutan untuk anak-anak orang Ansor, cucu-cucu orang Ansor. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa taala. Kemudian wa ba'da ayyamin ja'ahu wafdu Hawazin muslimin. Ternyata beberapa hari kemudian datanglah utusan atau duta dari Hawazin. Ya, turun dari bentengnya itu untuk menemui Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di Ji'ranah dan mengumumkan keislaman mereka. Aneh toh? Ya, mereka dikepung 18 hari, ya, mereka siap setahun dikepung, biarlah. Rasul tinggal berdoa aja, Allahumma hdi Tsaqifan, ya Allah berikanlah hidayah bagi orang-orang Tsaqif. Ternyata benar. Beberapa hari setelah itu, sebagian dari mereka, duta-duta mereka turun dan mendatangi Rasul dalam kondisi Islam, bersahadat di hadapan beliau. Ya, dan di belakang mereka ada masyarakatnya, ada rakyatnya, dan mereka siap untuk memeluk agama Islam. Doanya terkabul. Ya, nggak perlu perang, nggak perlu pengepungan yang selama setahun. Maka kemudian nanti seluruh barang-barang yang ada di dalam benteng tersebut itu haknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu yang dikenal dengan fai. Ya, kalau ghanimah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan jatah khumus 1/5. Tapi kalau fai itu 100% Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nanti tinggal Rasul yang bagi, itu sudah terserah, nggak ada yang komplain. Maka fakhayyarahum baina sabyi wal mal fakhtaros sabya wa tarakul amwala. Karena mereka sudah menjadi muslimin, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melunakkan hati mereka dengan pilihan. Kalian sekarang sudah masuk Islam semuanya, maka saya berikan pilihan. Kalian mau ngambil harta benda atau anak istri kalian yang tawanan? Ya. Kenapa? Karena mereka masuk Islam setelah perang. Ya. Kalau sebelum perang mereka istilahnya nyerah, otomatis ya nggak perlu Rasul bagi ghanimah. Ya kan? Karena sudah terjadi pertempuran, maka harta yang menjadi tawanan otomatis harus dibagi. Baik itu anak istri mereka maupun harta benda. Tapi karena ternyata mereka takluk, mau bersahadat, Rasul ngasih pilihan. Wes sekarang ada 2 harta. Yang pertama adalah tawanan, yang kedua adalah harta benda kalian. Mana yang kalian ambil? Ya, kalau kalian mengambil harta benda kalian, maka tawanannya milik kita. Tapi kalau kalian milih tawanan, dari anak istri kalian kita bebaskan, tapi harta kalian tetap harus kita bagi sebagai harta rampasan. Maka orang-orang Hawazin milih yang mana kira-kira? Anak istrinya dikembalikan. Ya, harta kami biarlah. Kami nggak punya harta nggak masalah. Yang penting anak istri kami dikembalikan. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengembalikan tawanan yang itu keluarga mereka. Dan mereka pun meninggalkan harta benda untuk muslimin yang saat itu berada di Ji'ranah. Maka orang Hawazin sudah nggak punya harta mereka. Hartanya sudah 100% kepemilikannya ada
di kaum muslimin. Ya, nanti dibagi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka hanya pulang balik membawa keluarga. Ya, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa taala. Ini akhir dari perjalanan Hunain. Ya, ditutup dengan pengepungan Taif. Kemudian Taif ternyata ya di Sakif, suku Sakif itu malah semua masuk Islam, dan itu membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gembira sekali. Kenapa? Karena dengan masuk Islamnya Bani Sakif, ya, dan suku Sakif diantaranya ada Bani Sa'ad. Bani Sa'ad berarti disitulah Rasul dulu dibesarkan, karena Rasul mendapatkan air susu yaitu dari Halimah As-Sa'diyah. Halimah putri dari suku Bani Sa'ad. Kalau suku Bani Sa'ad masuk Islam semuanya, berarti kan ini keturunan saudara-saudara sepersusuan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semuanya Muslim sekarang. Maka Rasul gembira sekali. Ya, saudara-saudaraku yang sepersusuan sekarang juga menjadi saudara-saudara seakidah, seiman, semuanya Muslim. Ya. Bahkan ibu susuannya sendiri Halimah As-Sa'diyah juga seorang muslimah mukminah. Apalagi secara global, Bani Sakif di Taif itulah yang dulu di tahun ke-10 kenabian beliau berangkat dakwah ke Taif dilempari batu. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diminta oleh malaikat Jibril dan malaikat penjaga gunung, ya, pilih mana? Mereka ditumplek nih gunung Abul Qubais atau Bukit Thaqif. Rasul enggak. Innahum qaumun la ya'lamun. Mereka bukanlah orang-orang yang memahami dakwah ini. Biarlah kalau generasi ini menolak dakwah tauhid, biarlah generasi berikutnya yang menerima. Ternyata betul. Di tahun ke-9 dari hijrahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tahun 8 Fathu Mekah. Kemudian tahun 8 ya, tahun 8 Fathu Mekah di bulan Ramadan, tahun ke-8 di bulan Syawal, Hunain pun terjadi dan mereka pun berbondong-bondong masuk Islam. Ya, jadi kalau antara 8 Hijriah dikurangi ya tahun ke-10 kenabian, itu jaraknya berapa tahun berarti? 10, 11, 12, 13 tambah 8. 3 tambah 8 kurang lebih 11 atau 12 tahun berikutnya. Ya, orang yang dulu ngeprui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah nggak ada, sudah banyak yang wafat. Tapi generasi berikutnya ternyata mereka berbondong-bondong masuk Islam. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa taala. Ya, dari sana lahir generasi yang nanti diajarkan oleh Abdullah ibnu Abbas. Ya, Abdullah ibnu Umar juga sempat di Mekah. Abdullah ibnu Abbas juga sempat lama di Mekah untuk mengajarkan anak-anak itu. Ya, dan sampai hari ini kita tahu Mekah termasuk mercusuar Islam. Ya, Madinah juga sama. Kalau ada ular, ya, mau cari makan kemanapun, kembalinya mesti ke sarangnya. Begitu pula dengan Islam. Islam meskipun menyebar kemanapun di seluruh penjuru dunia ini, sarangnya Islam adalah, mercusuarnya adalah kota Nabi, yaitu Madinah An-Nabawiyah. Maka nanti kota yang terakhir hilang Islamnya, ya, yang disebutkan dalam riwayat kiamat tidak mungkin tegak sampai la tuqalu Allah Allah, sampai tidak ada yang melafalkan Allah Allah Allah. Ya. Jadi kalau nanti Indonesia hilang Islamnya, Pak, itu wajar. Ya, karena tanda kiamat
Ya, kiamat itu ditegakkan ketika sudah nggak ada di muka bumi ini yang kenal lafaz Allah. Ya, yang nyebut Allah aja nggak ada, itu baru nanti kiamat. Dan yang terakhir kali hilang Allahnya di mana? Madinah. Berarti sebelum itu negeri manapun mulai hilang, dicabut. Quran juga dicabut. Quran itu dicabut cuma sehari tok. Ya, hari ini masih kita baca Quran, besok ujug-ujug wis gak ono Quran. Itu diantara tanda kiamat besar. Baru kemudian nanti orang masih ada yang tahu ayat-ayat, ada yang masih tahu lafal-lafal, tapi ujung-ujungnya sampai lafal Allah, wae gak mudeng. Itu kan berarti yang dikenal dengan syirorun nas, seburuk-buruknya manusia. Sampai gak kenal lafaz Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini fungsinya kita belajar sirah itu diantaranya juga membaca zaman fase demi fase. Ya, maka kalau hari ini tanda kiamat ada, ya jelas ada. Tapi kalau kita paksakan bahwa tahun ngarep kiamat, yo kan dari tanda-tandanya kan yo nggak secepat itu. Ya, sehingga kita tidak bisa memastikan bahwa tanda ini mesti besok, ya, tanda itu mesti bulan depan dan lain seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita dengarkan terlebih dahulu azan Isya.
Masuk. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Tahun ke-8 ini memang ditutup peristiwa besarnya yaitu Hunain. Sehingga setelah kurang lebih Rasulullah SAW menetap di Ji'ranah ya, untuk kedatangan orang-orang yang mau bersyahadat dan memeluk Islam kurang lebih selama 13 hari. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab ini, aqama Rasul sallallahu alaihi wasallam bil Ji'ranah 13 lailatan thumma i'tamara minha. Kemudian setelah 13 hari beliau pun masuk ke Mekah dalam kondisi umrah lagi. Wa dakhala Mekah fatafa wastalamal hajarul aswad. Kemudian beliau tawaf ya, beliau kemudian mencium lagi Hajar Aswad ya di saat tawafnya. Tsumma raja'a ilal madinati min lailatihi wa kanat muddatu ghiyabihi anha syahraini wa sittata asyara yauman. Maka beliau pun akhirnya kembali ke Madinah bersama para sahabat yang beliau diantar kurang lebih 10.000 itu. Ya, mereka pun akhirnya kembali ke kotanya, yaitu kota hijrah atau Darul Hijrah, setelah kurang lebih total di Mekah 2 bulan 16 hari. Wa ba'da ruju'ihi alaihi salatu wassalam arsalas saraya litad'u'a ba'dhal qabaili ilal Islam. Maka berikutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam terus melanjutkan mengirimkan beberapa pasukan kecil untuk menyebarkan Islam di beberapa qabilah-qabilah. Fa'aqbalatil wufudu tadkhulu fi dinillahi afwaja wa intasharal islamu fi biladil Arab. Maka kemudian banyak sekali duta-duta itu yang masuk Islam. Orang-orang yang dikirim maupun yang datang di kem-kem kaum muslimin menyatakan keislamannya. Akhirnya Islam pun menyebar di seluruh jazirah Arab. Jadi semenanjung Arab sampai kurang lebih mendekati Teluk Arab atau Teluk Persia itu semuanya masuk Islam. Ya, jadi kalau kita bicara hikmah usia 63 tahun, Pak. Ya, mungkin di antara kita ada yang sudah 63 tahun atau di antara kita ya berjalan mencapai usia itu, pertanyaannya sudah sampai mana manfaat kita untuk agama ini? Kalau ditanya Rasul usia 63 jasanya terhadap Islam apa? Maka kita bisa menjawab, buka peta, di situ ada Jazirah Arabia, maka seluruh itu masuk Islam. Itu 63 tahun Rasulullah hidup. Itu pun gak total 63 tahun. Dimulai dari usia 40 tahun beliau berdakwah sampai usia 63 tahun seluruh Jazirah Arab itu mengenal Islam. Ya, mengenal Islam. Jadi kalau ditanya apa nggak ada yang kafir, ya masih ada.
tapi kan prosentasenya sangat dikit sekali. Ya, banyak yang musliminnya. Adapun yang non muslim mereka berada di bawah kekuasaan dan kekuatan kaum muslimin. Dan Islam tidak maksa mereka. Yang penting mereka patuh, taat, mau bayar jizyah, aman mereka. Mau ibadah, tenang. Mau masuk Islam diterima dengan baik. Dan itu terus sampai di zaman-zaman berikutnya, termasuk zaman Bani Umayyah, Bani Abbasiyah. Ya, bayangkan sudah lewat dari abad pertama. Itu ketemu kayak Abu Ja'far Al-Mansur. Ya, beliau khalifah Bani Abbasiyah. Yang khalifah itu kan punya diantaranya dokter-dokter pribadi, tabib-tabib istimewa, khusus, staf khusus medis untuk khalifah. Itu dokter-dokternya nggak semuanya muslim. Ya, ada yang dokter dari Romawi, dokter dari Persia, mereka non muslim. Tapi karena khalifah punya amanah, tanggung jawab dunia dan agama, maka didakwai juga dokter-dokternya itu. Kalian tahu bagaimana Islam sempurna, kalian tahu bagaimana Islam itu mengayomi. Tidakkah kalian mau untuk memeluk agama Islam ini? Tapi sebagian dokter-dokter khalifah itu menjawab, enggak. Kami tetap ingin mati di atas agama nenek moyang kami. Meskipun dalam keyakinan kalian, nenek moyang kami ini musyrikin. Kemudian khalifah ya sudah, kalau kalian enggak nerima ya wes. Tapi kalian masih ada kesempatan untuk tinggal di sini. Ya, urusan kesehatannya khalifah masih dipercayakan oleh orang-orang ini, meskipun mereka non muslim, tapi aman selagi nggak ngerusuhi kaum muslimin. Ya, itu usia Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berapa? 63 tahun. Ya, ditutup dengan Islam menyebar satu jazirah Arab. Bukan dalil ya kemuliaan di usia 63 tahun terus mati, itu nggak ada dalilnya. Tapi yang ngepasi aja qadarallah ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in. Usia umatku ya antara 60 sampai 70 tahun. Dan Rasul yang mengalami ada di tengah-tengahnya, yaitu usia 63 tahun. Dan penggantinya beliau nanti Abu Bakar As-Siddiq itu juga wafat di usia 63 tahun. Umar bin Khattab wafat usianya juga 63 tahun. Kemudian diganti khalifah yang ketiga yaitu Utsman bin Affan yang wafat tapi usianya lebih panjang. Ya, nyentuh angka 80 tahun. Tapi ketemu khalifah yang terakhir yang keempat yaitu Ali bin Abi Thalib wafat di usia juga 63 tahun. Ya nggak ada dalilnya mati mulia di usia 63 tahun. Tapi dari sirah Nabi, orang-orang terdekatnya Rasul juga wafat di usia 63 tahun. Tetapi di belakangnya mereka telah membawa kebesaran Islam wal muslimin. Mereka sudah bisa kita banggakan ya menjadi garda terdepan, qudwah dan uswah, yang mereka semuanya adalah panutan kita, ya contoh kita. Makanya benar ketika Rasulullah SAW dalam riwayat Nu'man bin Bashir dalam Musnad Imam Ahmad bahwa zaman setelahku, ya zaman pertama dari akhir zaman kan nubuah sudah wafat, nubuah sudah selesai ketika Rasul wafat. Kemudian masuk ke khilafah ala minhajin nubuwah. Dalam riwayat yang lain al khilafatu ba'di 30 sanah. Kekhilafahan setelahku itu 30 tahun. Ya, 30 tahun itu artinya kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat di tahun 11 Hijriah, berarti 30 tahun berikutnya berapa? Tahun 41 Hijriah. Dan di tahun 40 Hijriah itulah wafatnya Ali bin Abi Thalib. Kemudian sempat diteruskan sampai bulan Rabiul Awal
oleh putranya yaitu Hasan bin Ali. Dan Rasul wafat di bulan Rabiul Awal. Artinya sungguh benar sabda beliau, kalau kekhalifahan setelahnya itu 30 tahun. Maka kalau bicara khilafah itu enggak mesti harus ya sak dunya itu satu kepemimpinan. Ya. Karena kaum muslimin yang enggak paham atau memang hanya ikut-ikutan, ya bahkan terkadang sensitif, mau jenis khilafah mesti pandangannya Hizbut Tahrir terus, ya HTI terus. Padahal kadang mereka aja nggak mudeng khilafah itu apa. Ya, namanya khilafah itu akar katanya sama dengan khalfa, ya cuma ada tambahan lebih banyak hurufnya. Akar katanya sama, kha, lam, fa, khalfa. Khalfa itu artinya apa? Di belakang. Ngapain di belakang? Ya karena orang yang di belakang Rasulullah menggantikan posisi beliau. Makanya Abu Bakar disebut apa? Khalifatu Rasulillah. Orang yang di belakang Rasul menggantikan posisi Rasul. Ya. Orang yang menggantikan posisinya Abu Bakar yaitu Umar bin Khattab, sebutannya apa? Khalifati Rasulillah. Penggantinya Rasulullah. Habis itu kan Umar mikir, yo lek aku wis gak ono, penggantiku kok julukane tambah dawa. Khalifati Rasulillah. Utsman bin Affan kan nanti gantinya seperti itu. Penggantinya Rasulullah. Lele Utsman nggak ada, ketemu Ali tambah dawa neh Mas. Seret-seret dalan itu. Khalifati Rasulillah. Makanya Umar bin Khattab beristihad, oleh karena itu biar nggak dawa-dawa, sebutlah aku Amirul Mukminin, ya pemimpin bagi orang yang beriman. Maka itu berlanjut terus menerus. Ya, cuma karena ada hadis al khilafatu ba'di 30 sanah, maka orang-orang sampai dalam khalifah yang terakhir yang keempat yaitu Ali bin Abi Thalib sebutannya tetap khalifah, pengganti. Makanya pengganti pertama Abu Bakar, khalifah ats-tsaniyah pengganti kedua Umar, khalifah ats-tsalisah Utsman, khalifah ar-rabi'ah Ali bin Abi Thalib. Nah, sistemnya, modelnya itulah dalam bahasa Arab disebut dengan kekhilafahan. Jadi nggak mesti harus versi mereka. Ya, kalau nggak versi mereka bukan khilafah Islamiyah. Yang kita butuhkan itu sistem sebagaimana para sahabat, apapun itu. Ya, kalau ketemunya Imam Mahdi memang persis plek sebagaimana khilafah ya ala minhajin nubuwah. Tapi sebelum itu Rasul sudah menyampaikan ada muluk adwan, ya, ada nanti sistem monarki, ya, yang ya di antara raja itu menggigit, ya, jadi ada baiknya, ada buruknya, ada kesalahannya, wajar lah. Baru kemudian nanti ada mulkan jabriyah, lebih dahsyat lagi kezalimannya. Baru nanti kembali lagi sistemnya al-khilafah ala minhajin nubuwah. Jadi gitu. Jadi terkadang Rasul menyebut khalifah, terkadang Rasul menyebut muluk raja, terkadang Rasul menyebut sultan atau sultan. Dan itu enggak sembarangan, Rasul nyebut itu sesuai dengan fasenya. Ya. Maka kalau ada hadis yang diantara tanda kiamat ada 3 putra khalifah yang cakar-cakaran, yang saling bertikai dalam urusan dunia, kemudian muncul sebagian dai yang menerjemahkan, oh ini pas ini anaknya Raja Salman, ya cah telu ceker-cekeran, oh berarti kiamat Ramadan sesuk. Waduh repot kalau kayak gini Mas. Ya kita semua tahu namanya Raja Salman, raja apa khalifah sebutannya? Masih Malik, ya. Masih raja. Padahal hadisnya apa? Khalifah, bukan Malik.
Maka orang ahli ilmu, apalagi orang yang berkutat dalam hadis, biasa. Ya, ada subhat seperti itu nyantai aja, sini hoak ini. Ya, cuma ya namanya muslimin tuh kalau dikasih sing viral-viral seneng, Mas. Wah, apalagi terkait dengan isu dunia, politik Islam dunia. Wah, seakan-akan mesti percaya, Mas. Ya, dan berhasil itu. Ya, sebagian wong Ponorogo dijak hijrah neng Malang itu gelem. Ada yang rumahnya di kota, gendang tuku, kaplingan tanah daerah pegunungan, payu, ya kan? Itu Mas hasilnya. Buktinya sampai sekarang alhamdulillah ya dajjal ya orang muncul, ya Imam Mahdi sing ngaku si akeh. Pak Ahmadi enten mboten? Ya, makanya kita kembalikan ya hadis itu riwayatnya semuanya dibaca ya, dikumpulkan baru diperes ilmunya. Enggak sembarangan kita comot hadis langsung dipraktekkan sesuai dengan zamannya, ya itu nggak bisa kalau untuk tanda-tanda kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.